Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwai wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kawaini min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya was suhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani Abu Sayyid Ahmad bin Salamat al-Maliki al-Hasani, khususan ila al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa al-Imam Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bimadadihi wa fada'ila min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir kita sampai di juz 5 surah An-Nisa ayat 77. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Tidakkah engkau melihat pada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aidiyakum wa aqimus shalah. Kufu aidiyakum anil qitalil kufur. Lama tolabuhu bi Makkah li'adal kufari lahum hum jama'atun minas sahabah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aidiyakum, kalian tahan tangan kalian dari berperang memerangi orang kafir. Ini sahabat nih
Sahabat dibilang udah tak usah perang, tak usah perang, tak usah perang melawan orang kafir. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, tapi kau dirikan saja salat, bayarlah zakat. Falamma kutiba alimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah. Maka ketika diwajibkan peperangan itu atas mereka, idza fariqum minhum yakhshawna nasa, maka sebagian dari mereka itu takut kepada orang, maksud takut kepada manusia, yaitu orang-orang kafir, bil qatli, yaitu karena takut dibunuh, ka khasyatihim iqaballah, seperti takutnya mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala, au asadda khasyah, atau bahkan lebih takut. Wa qalu, nah jadi orang Islam nih, bukan orang Islam waktu itu kan belum nampak orang Islam ini, belum ada perintah, waktu belum ada perintah jihad ini, belum nampak siapa yang Islamnya bagus, siapa yang munafik, itu tak nampak. Kalau disuruh sholat, kalau disuruh zakat, senang. Tetapi ketika jihad itu difardukan untuk memerangi orang kafir, sebagian mereka takut mati, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut lagi. Dah mulai terpecah dua nih. Ketika diwajibkan perang, kalau sholat tak ada risiko, cuma Allahu Akbar 2 rakaat selesai, Allahu Akbar maghrib 3 rakaat, Allahu Akbar isya 4 rakaat selesai. Tapi suruh ngangkat pedang, ngangkat tembak, antara hidup dan mati, tak semua orang berani. Ketika ini diwajibkan sama Allah, kutiba, yaitu furidah, maka sebagian mereka takut, aduh nanti perang sama orang kafir, mati nih, seperti dia takut terhadap Allah, bahkan dia lebih takut lagi dengan orang kafir daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu jazaan minal maut, mereka ini orang-orang yang penakut nih tadi, ketika ada perintah untuk berjihad, karena mereka takut nak mati, mereka berkata, Rabbana lima katabta alainal qital, ya Tuhan kami, kenapa kau wajibkan perang kepada kami? Saking dia takut nih. Ini bagian orang-orang yang imannya lemah, bahkan mungkin orang munafik, takut orang munafik itu perang. Wa qalu Rabbana lima katabta alainal qital, wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami perang? Laula akhartana ila ajalin qarib, seandainya engkau undurkanlah untuk kami perintah itu, nanti dulu maksudnya, nanti dulu ya Allah, kenapalah kau fardukan sekarang nih? Qul lahum mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan kepada mereka, sesungguhnya kesenangan dunia itu sedikit, barang-barang perhiasan dunia itu sedikit. Katakan kepada mereka, qalilun mata'ud dunya qalilun, yani ma yumata'u bi fiha aw istimta', qalilan, sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, sedangkan akhirat itu lebih bagus untuk bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi atau dikurangi pahalanya, pahala amal kalian, fatilan, walaupun sekadar kulitnya biji-bijian. Jadi maksudnya gimana? Kenapa takut mati kalian nih? Kau tahu tak, kalau kemewahan harta dunia ini sedikit, akhirat itu yang lebih bagus bagi orang-orang yang bertakwa. Ngapa kau takut mati? Ngapa kalian takut mati nih? Dunia ini kecil. Kata Allah, katakan kepada mereka,
Perhiasan dunia ini sedikit, kecil dunia nih. Akhirat tuh nanti itu yang paling bagus bagi orang yang bertakwa. Apa takut mati? Kalau kita dihadapkan satu pilihan, ini pokoknya ada cincin lah. Ini cincin dari besi. Ini ada gelang apa segala macam dari emas yang mahal. Tentu kita akan pilih yang mahal secara ini ya, secara apa nih? Sekedar untuk pemahaman. Sedangkan dunia ini itu kecil, akhirat itu justru yang banyak. Kenapa kita pilih yang kecil? Nah, itu senalurinya kan begitu. Jadi kadang-kadang orang ini menganggap dunia inilah yang paling besar, itu yang harus dapatkan, lupa dia bahwa akhirat itu lebih bagus. Nah, kalau orang beriman gak gitu, yang penting nanti akhirat. Dunia ini sementara, dah sikit sementara lagi. Ainama takunu yudrikumul maut fajahidu. Ainama takunu yudrikumul maut, berjihadlah, berperanglah melawan orang-orang kafir, karena sesungguhnya dimanapun kamu berada pasti mati akan menjemputmu. Itu loh. Kenapa kalian takut mati? Walaupun kalian tidak berperang, tetap engkau akan mati juga. Gitu loh. Ini untuk menguatkan orang-orang munafik yang takut berperang ini karena takut mati. Kata Allah, ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada pasti mati itu akan menjemputmu. Karena apa? Banyak orang mati di tempat tidur, di mana tetap mati juga. Kau nak perang, tak perang, tetap mati. Nah itu. Ini kalau orang janganlah nanti mati aja. Lo terus gak perang dikira gak mati gitu. Nah, dimanapun kau berada pasti maut atau mati akan menjemput. Wa antum walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam benteng yang tinggi, yang betul-betul kokoh, tinggi benteng itu, fala takshawnal qitala khafal maut, walaupun kau sekarang berada di benteng yang kokoh, sangat kokoh, tinggi, kau nak sembunyi di situ, kau malah mati, memang tetap mati juga. Tak akan bisa tak mati. Siapa yang bisa tak mati nih? Mulai yang sombong-sombong zaman dulu mati semua. Nah, semuanya orang bisa mati. Jadi apa gunanya? Takut mati untuk berperang, justru ketika berperang itu matinya bagus, syahid surga. Bukan berarti kalau berperang mati duluan, tak mesti. Kadang tak berperang pun mati duluan, sama saja. Jadi ini adalah orang-orang yang berpikir secara duniawi. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum al-yahud hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yadbun wa bala'un kama asalahum inda kudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadhihi min indik ya Muhammad. Au bisuknik kullahum kullun min indillah. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini, ketika orang-orang Yahudi ditimpa musibah, wa intusibhum hasanah, ketika orang-orang Yahudi itu mendapatkan satu kebaikan, yaqulu, mereka akan berkata hadhihi min indillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan ketika mereka ditimpa satu kesusahan, satu nasib yang tak bagus, kejelekan, buruk, keburukan, seperti bala ataupun apa namanya ini, orang bilang gagal panen, peceklik, kama salam indah kudubi Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, seperti apa yang terjadi pada mereka ketika Rasulullah pertama datang ke Madinah. Pada waktu itu peceklik, makan susah, banyak bencana. Yaqulu hadhi min indik,
Kata mereka, ini sebab engkau lah Muhammad. Katanya Nabi Muhammad disalahkan, ini sebab engkau lah nih kau datang. Akhirnya begini, balak banyak, makan susah. Maka kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kullum kullun min indillah, semuanya itu kebaikan dan keburukan, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Min kibalihi fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa, maka tidaklah mereka itu semuanya kaum yang hampir tidak bisa memahami perkataan. Jadi ketika Nabi bilang gitu pun mereka tak paham juga. Tak paham. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apapun yang mengenai kalian dari kebaikan maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang mengenaimu dari keburukan-keburukan, fa min nafsik, maka itu disebabkan dirimu sendiri, tak usah nyalakan orang lain. Azur takabta ma yastaujibu minaz dzunub, yaitu ketika kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menyebabkan bala itu datang. Jangan salahkan orang lain, engkau yang tak betul, kau suka melakukan kemaksiatan sehingga Allah kirim itu bala. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami utus engkau wahai Muhammad sebagai rasul bagi manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas kerasulanmu. Mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, arada an ta'ati ala yuhimmannaka fama arsalnaka alaihim hafidha, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka sungguh aku tidak mengutus engkau atas mereka sebagai orang yang menjaga amal-amal mereka. Bal nadhiran wa ilaina amruhum wa nujazihim, wa hadza qabla al-amr bil qital. Jadi siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Siapa yang berpaling, ya sudah, aku mengutusmu bukan untuk menjadikan kau menjaga amal mereka. Sudah berpaling, ya sudah, terserah mereka lah. Bukan aku kau harus suruh jaga ini, kau harus gini, enggak. Udah enggak berpaling, pokoknya dia kasih dakwah, ya sudah, macam mana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum perintah untuk perang. Wa yaquluna ta'atun fa idza barzu min indika wa yaquluna ta'atun fa idza barzu min indika bayyata ta'ifatun minhum غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, idza ja'uka amruna ta'atun fa idza barazu al kharaju min indika bayyata ta'ifatu minhum bi idghami ta wa tarkihi ay admarat.
ghairal ladzi taqul. Orang-orang munafik mengatakan ta'atun, maksudnya apa? Kalau dia disuruh cakap, dia bilang ya taat, kami taat, kami taat, kami taat, kami taat. Kata orang munafik di depan dia bilang gitu. Faida baruzu min inti, ketika mereka keluar dari dirimu, keluar dia dah pergi, bayi atau ta'ifatu minhum, maka sebagian dari mereka itu menyimpan ghairul ladzi taqul laka bi hudurika minat ta'am. Maksudnya ini di dalam hati ini dia nyimpan sesuatu yang lain dari yang dia katakan. Munafik namanya. Mulanya bilang dia taat. Tapi setelah dia balik tak ada lagi. Itu cuma mulut dia saja. Dia yang disimpan di dalam hati itu berbeda dengan apa yang dia lapaskan. Itulah orang munafik. Wallahu yaktubu ma yubayitun, dan Allah Subhanahu wa taala menulis apa yang mereka simpan di dalam hati itu, bukan di mulut dia. Yang penting kalau mulut kau bilang taat, mulut kau aja, tapi hatimu bilang tak, itu yang dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'ibun min sahaibihim, jadi di dalam buku-buku catatan mereka itu yang kita tidak taat yang ada di dalam hati mereka, disembunyikan mereka. Yujazu alaihi, supaya mereka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah, maka berpalinglah engkau dari mereka wahai Muhammad, itu dari orang-orang munafik tadi. Wa tawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka billahi wakila, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil atau tempat untuk memasrahkan sesuatu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak menghayati Al-Qur'an? Wa ma fihi minal ma'ani al-badi'ah, yaitu apa-apa yang ada dari mana-mana yang indah di dalamnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, kalaulah memang Al-Quran itu dari selain Allah, maka mereka akan menemukan di dalamnya banyak lagi perselisihan. Banyak perselisihan. Quran tak ada perselisihan. Mana ada perselisihan? Dari awal sampai akhir itu sudah mufakat semuanya. Itu tandanya. Itu dari Allah. Tapi kalau yang tidak, yang tidak dirubah sana, rubah sini, itu mesti banyak perselisihan. Yang ini gini, yang bilang gini, yang bilang gini, yang begini. Macam-macam. Quran tidak ada. Quran mufakat semuanya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Wa idza ja'ahum amrun, an sayara Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sallallahu minal amni bin nasi awil khafi bil azimah ada'u bih afshau nazala bi jama'atil minal munafiqin afi du'afa'il mu'minin kanu yaf'aluna dzalik fatad'ufu qulubul mu'minin wa yata'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada mereka perintah dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma hasalalahum minal amni, jadi ada perintah dari Saraya itu Sariyah, itu adalah peperangan yang tidak Rasulullah tak ikut, Rasulullah cuma ngirim saja. Sariyah, kalau yang Rasulullah ikut namanya ghazwah, itu Rasul ikut di dalamnya, ikut memimpin. Minal amni awal khawfi, kalau ada satu
perkara, ya, beritalah perkara dari tentara-tentara dari pasukan-pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu kemenangan, apakah itu kekalahan, azaubi, mereka akan menyebarkan orang-orang munafik, mereka akan menyebarkan. Najama fi jama'atil minal munafikin afi du'afa'il mu'minin. Ayat ini turun, ya, atas atau bagi orang-orang munafik atau orang-orang mukmin yang imannya lemah. Turun ayat ini. Kanu yaf'aluna dzalik. Jadi ketika ada kabar kaum muslimin kalah, dia nih suka nyebarkan orang munafik nih. Kaum muslimin kalah perang, disebarkan dia. Tentu orang-orang lemah. Kaum muslimin tentu dengar itu kan sempat patah semangat, lemah. Ini pekerjaannya orang munafik. Disebarkan dia berita-berita itu. Lemahlah akhirnya kaum muslimin dengan ya Allah kalah. Dia suka nyebar-nyebarkan seperti itu. Kemudian azaubi aufsau pada dhaufu qulubul mu'minin wa yata'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lemahlah hatinya para orang yang mukmin ini karena berita itu disebar-sebarkan. Aduh, macam mana lemah. Dan Rasulullah tersakiti dengar berita itu disebar-sebarkan. Rasulullah pun sakit rasanya, sakit. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, apabila mereka mau mengembalikan kebaikan itu, al-khair, al-khabar, apabila mereka khabar, yaitu berita, apabila mereka mengembalikan berita itu kepada Rasul atau orang yang mempunyai pemimpin yang memegang urusan, minhum dari mereka, la ilmu alladziina yastamiduna ay zabur ra'yi min akabir sahaba ay law sakatu anhu hatta yukhbaru bihi la alimahu hal huwa mimma yanbaghi ayyudha aw la alladzi yastabidunahu yattabi'una wa yatlubuna ilmahu wa hum al-muzi'un minhum minar rasuli wa ulil amri. Jadi seandainya mestinya begini loh, kalau ada kabar tuh jangan langsung di-share-share gini, tapi kasih tahu Nabi dulu. Ini Nabi belum tahu, dia sudah di-sharekan yang jelek-jelek ini. Saya kata, muslimin kalah. Bilang dulu dengan Nabi. Ini pantas tidak di-share ini, karena ini nanti akan menyebabkan orang Islam jadi lemah orang Islam. Nabi pun sakit hatinya. Ataupun kalau tak kepada Nabi, ya kepada para sahabat, orang yang waktu itu memegang urusan ini di dalam peperangan tuh, sampaikan, ya sahabat ini begini, ini yang itu sana gini, yang begitu. Kau jangan pakai sendiri menyebarkan berita tuh, akhirnya orang Islam jadi lemah semuanya. Jadi nanti Rasulullah ataupun sahabat ini yang ulil amri ini yang bisa menyaring, disaring dulu. Ini kau jangan bercakap, kau jangan sebarkan nih, nanti kawan-kawan patah semangat, tak boleh, kau jangan sebarkan. Wa ilal ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattabatumu syaitana illa qalila. Seandainya kau dibalikan kepada Nabi atau kepada para sahabat tadi yang memegang urusan dari mereka, maka nanti mereka orang-orang yang kepengin tahu berita hakikatnya itu seperti apapun akan tahu juga, tapi dari Rasulullah, dari para sahabat tadi yang ulil amri tadi, bukan dari orang yang tak jelas memberikan beritanya mana yang tidak disaring sama sekali. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Maka seandainya tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala atas kalian bil Islam dan warahmatuhu, yaitu Al-Qur'an,
la tabaqtumus syaitana, maka sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Bima ya'murukum bi minal fawais illa qalila, kecuali orang sedikit saja. Nah, kalau tak ada Islam, tak ada Al-Quran, maka kalian akan ngikut setan semuanya kecuali sedikit. Ya alhamdulillah, Allah menyelamatkan kita ya berkah Islam dan berkah Al-Quran dari mengikuti setan. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladhina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Faqatil ya Muhammad, Nabi Muhammad, peranglah, kata Allah. Ini perintah perang. Faqatil fisabilillah, maka berperanglah engkau di jalan Allah. La tukallafu ila nafsak wa la tahtamma bi takhallubihim anka. Kau tak usah, maksudnya gini, kau ni tak usah ngurus kecuali dirimu. Maksudnya gimana gini? Fala tahtamu bitakhallubihim anka. Maksudnya kau ni yang penting, kau ni tak usah ngurus sangat pada mereka tak nak ikut tadi, kau tak usah. Pokoknya yang penting kau dirimu, kau kuatkan, yakinkan, kuatkan, semangatkan, jalan. Namanya ini kalau kita ni nak berjuang, nunggu orang malas-malas, penakut-penakut, tak jadi berjuang. Sekarang berapa yang sungguh-sungguh kita jalan? Kadang-kadang kita ni masih beginilah, tengok-tengok. Ini sebetulnya nasihat bagi kita semuanya, para pejuang, orang yang nak berjuang apa ya. Ini pesan Allah. Ini faqatil fisabilillah la tukallafu illa nafsak. Ini al-makna qatil walau wahdak. Artinya apa? Berperanglah engkau walaupun sendiri. Jadi orang kalau nak berjuang di jalan Allah ni subhanahu wa ta'ala, tak usah nunggu banyak teman. Yang satu mundur lemas, 2 mundur lemas, 10 mundur tambah lemas, 20 mundur pingsan. Tak payah lagi lah kita bikin gini. Tidak usah begitu. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk para pejuang, khususnya Nabi Muhammad. Nabi ini bukan orang biasa. Perintah Allah, faqatil fisabilillah la tukallafu illa nafsak. Pokoknya kau ni tak usah membebankan kecuali dirimu sendiri. Gini tepatnya bahasanya. Maksudnya gini, kau ni tak usah membebankan itu kecuali pada dirimu sendiri. Orang lain dia aja tamu, terserah sudah. Yang penting aku sendirian pun aku akan tetap melakukan perjuangan ini. Kita banyak kan, kita berjuang nih, nak bikin ini, nak bikin ini, nak bikin ini. Ternyata kok yang ini tak ada semangat, yang ini tak datang, yang ini induk, yang ini hapus, yang ini tak nak bantu. Alamak lah, udahlah kita buyar aja, tak usah lagi lah. Tak begitu. Kalau Nabi gitu, Islam tak sampai ke rimun. Ini la tukallafu la tukallafu illa, jangan kau bebani kecuali dirimu sendiri. Maksudnya kau yang penting kau dulu, kau semangat belum? Kau dulu. Biarlah yang lain tak lembek, lemah, tak datang, terserah. Yang penting aku niat aku betul. Ini perintah, ini yang bagus, aku tetap jalan walaupun sendiri tidak ada kawan. Itu baru bisa jalan. Kalau kita nak berjuang nunggu orang lain, selesailah. Orang lain, kita harus bersamakan diri kita sendiri, semangatkan sendiri. Itu baru bisa jalan. Ya, berapa banyak kadang-kadang perjuangan itu berantakan, buyar karena anggotanya ini kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 5, kurang 10, semangat kurang. Akhirnya penggagasnya pun tak semangat lah semua kawan-kawan ni. Dah lah, aku malas juga. Ini tak cocok dengan itu. Mental pejuang itu qatil walau wahdak. Berperanglah engkau walaupun kau sendiri, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak gitu, semangat. Jadi tak ada sedih. Maksudnya ini cobaan. Orang ikhlas itu percobaan. Ketika berjuang ditinggalkan orang, sedih rasanya. Tak usah cengeng. Dalil kita apa? Qatil walau wahdak.
La tukallafu ila nafsak qatil walau wahdak. Kau jangan bebani kecuali dirimu sendiri. Jadi jangan dibebani kecuali dirimu. Kau berperanglah walaupun kamu sendiri. Jangan kita nak kasih bebankan ke orang lain. Kau nanti ini ya. Ini kamu gini. Tak jalan. Ya sudah. Itu tanggung jawab aku, semua jalani saja. Jalani terus. Kalau kita lempar-lempar ke orang, kalau dia tak semangat, ya tak jalan lah. Fa innaka mau'udun bin nasr, karena sesungguhnya engkau sudah dijanjikan bagimu kemenangan. Jalan aja. Kau ini sudah dijanjikan oleh Allah kemenangan. Ya? Janjikan kamu. Haridil mu'minin usahum al-kitab wa raghabahum fih. Ajak orang-orang yang beriman. Walaupun itu sudah kuat, tapi tetap harus ada ngajaknya, tuh masih harus ada. Nah, ini yang mentang-mentang salah juga. Biar aku sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak kawan? Tak bisa gitu juga. Kita tetap harus ngajak orang lain. Tapi kita komitmen terhadap diri sendiri. Seandainya yang aku ajak ini tak ada yang mau, aku tetap jalan. Itu begitu. Kalau kita ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqadir fisabilillah tukallafu ila nafsak wa haridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan menahan peperangan orang-orang yang kafir, bencana kejahatan dari orang-orang yang kafir. Wallahu asyadu ba'sa wa asyadu tankila. Dan Allah adalah sangat baksan ini apa nih, bahayanya wa asyadu tankila ay ta'dziban, dan sangat di dalam menyiksanya. Minhum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la akhrujanna walau wahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan keluar berperang walaupun aku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja bi sab'ina rakiban ila badrin as-sughra. Tapi akhirnya Rasulullah keluar dengan 70 orang tentara berkuda ke dalam Badr as-Sughra, perang Badr yang kecil. Wa kafallahu ba'sal kufar bi ilqa'ir ra'ab fi qulubihim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menahan gempuran orang-orang kafir, ya, dengan memberikan rasa takut di dalam hati mereka. Wa mata Abu Sufyan wa man Abu Sufyan anu qurud kama taqaddama fi Al-Imran. Dan Allah Subhanahu wa taala mencegah Abu Sufyan untuk ikut berperang. Ini sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.